Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Fakir Novandi dari kelas A dengan akhiran NIM 5. Selamat datang Ibu di video edukatif singkat tentang keterkaitan asal-usul batang dan daun pada tanaman. Saya akan membahas bagaimana batang dan daun bermula, jaringan penyusunnya pada tanaman monokotil dan dikotil, serta bagaimana keduanya bisa berubah bentuk melalui metamorfosis untuk beradaptasi. Berikut adalah animasi sederhana yang menunjukkan tentang embrio tanaman berkembang menjadi batang dan daun. Yang selanjutnya yaitu saya akan membacakan atau menjelaskan tentang asal-usul batang dan daun. Batang dan daun pada tanaman berasal dari struktur khusus yang dinamai meristem apikal tunas atau juga disebut dengan SAM, yaitu shoot apical meristem. SAM adalah kumpulan dari sel pluripotent di ujung tunas yang terus membelah diri, membentuk organ-organ baru. Daun muncul pertama kali dari sisi flang SAM melalui pembelahan sel lokal, sementara batang berkembang dari bagian tengahnya. Proses ini dimulai sejak tahap embrio tanaman, di mana akar, batang, dan daun terbentuk dari 3 jaringan dasar. Yang pertama adalah dermal, yang kedua vaskular, yang ketiga adalah ground tissue. Evolusi tanaman darat dimulai sekitar 470 juta tahun yang lalu, di mana adaptasi ini membantu tanaman bertahan di darat. Berikut adalah penjelasan diagram shoot apical meristem atau SAM dan primordia daun. Diagram ini adalah ilustrasi sederhana potongan sagital atau melintang memanjang dari ujung tunas tanaman yang menunjukkan asal-usul batang dan daun secara embriologis. Berikut penjelasan bagian per bagiannya. Yang pertama yaitu shoot apical meristem atau SAM. Dari bagian tengah abu-abu gelap itu adalah kumpulan sel pluripotent, bisa jadi apa saja, di ujung tunas tanaman. Fungsinya untuk pabrik organ baru, terus membelah diri, lalu menghasilkan batang, daun, dan bunga. Yang selanjutnya yaitu first leaf primordium atau tonjolan kecil di kiri. Itu adalah bakal daun pertama yang baru membentuk dari sel-sel di sisi flang SAM. Proses pembentukannya, sel di pinggir SAM mulai membelah lebih cepat, lalu menjadi tonjolan kecil. Tonjolan ini tumbuh keluar, lalu menjadi primordia daun. Lama-lama primordia ini berkembang jadi daun dewasa. Yang kedua, second leaf primordium, tonjolan lebih besar di kanan. Itu adalah bakal daun kedua, lebih muda dari yang pertama. Perbedaan ukuran lebih besar, sudah lebih lama berkembang, lalu lebih dekat dengan SAM. Lalu selanjutnya adalah bagian kedua, yaitu jaringan penyusun batang dan daun pada monokotil dan dikotil. Sekarang mari kita lihat jaringan penyusunnya. Tanaman dibagi menjadi monokotil seperti jagung dan juga dikotil seperti kacang. Pada batang dikotil, jaringan vaskular, xilem dan flume tersusun dalam bentuk cincin, dengan kabium di antaranya yang memungkinkan pertumbuhan sekunder. Ada juga trikoma rambut halus di epidermis untuk perlindungan. Sebaliknya, batang monokotil memiliki bundel vaskular yang tersebar acak tanpa kambium sehingga pertumbuhannya terbatas. Selanjutnya,
Pada daun, perbedaan terlihat pada pola pena. Daun dikotil memiliki pena bercabang seperti jaring retikulet yang efisien untuk distribusi nutrisi di daun lebar. Sementara daun monokotil punya pena paralel, cocok untuk daun panjang seperti rumput. Jaringan utama di daun termasuk epidermis atau lapisan luar, mesofil untuk fotosintesis, dan vaskular sebagai atau untuk transportasi. Lalu bagian terakhir yaitu metamorfosis batang dan daun. Metamorfosis adalah perubahan bentuk batang atau daun untuk adaptasi lingkungan. Misalnya, batang bisa berubah menjadi tuber seperti pada kentang, yang menyimpan cadangan makanan di bawah tanah untuk bertahan pada musim kering. Mata pada kentang sebenarnya adalah tunas batang yang bisa tumbuh baru. Fungsinya untuk melindungi dari kekeringan dan memungkinkan untuk memperbanyak vegetatif. Lalu untuk daun pada kaktus, daun berubah menjadi duri untuk mengurangi penguapan air dan melindungi dari hewan pemakan batang kaktus yang tebal, penyimpanan air sebagai adaptasi gurun. Lalu di penghujung presentasi atau penjelasan, kesimpulan saya adalah jadi asal-usul batang dan daun dari SAM menghubungkan ke jaringan penyusun yang berbeda pada monokotil dan dikotil, serta memungkinkan metamorfosis untuk adaptasi ini menunjukkan bagaimana tanaman berevolusi secara logis untuk bertahan. Terima kasih pada Bu Yeti yang sebagai dosen pengampun mata kuliah Biologi Pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.